Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pertama-tama terima kasih ya saya diajak di forum yang sangat terhormat ini, Pak Eko dan tim, terima kasih banyak. Nama saya Pinson, saya sehari-hari bekerja di Yogyakarta. Ini kita ngobrol-ngobrol untuk kajian EBM untuk seleksi obat ya. Jadi proses di formularium itu, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat rumah sakit, biasanya selalu merujuk kepada prinsip-prinsip evidence-based medicine. Nah, ini ngobrol-ngobrol sedikit. Misalnya, kalau kita mengusulkan sebuah obat untuk masuk di formularium, itu maka kita harus meyakini bahwa dia memiliki khasiat dan keamanan yang baik berdasar bukti ilmiah terkini dan yang sahih. Ya, jadi ada kata-kata daripada recent and best evidence, jadi atau current and best. Jadi bukti ilmiahnya itu harus cukup up to date ya, kemudian juga bukti ilmiahnya itu tinggi ya, level 1A gitu atau 1B, untuk kemudian meyakini bahwa obat ini memang manfaatnya lebih banyak daripada risikonya. Nah, yang berikutnya selain itu adalah bahwa ada manfaat dan risiko yang paling menguntungkan. Jadi misalnya kajian tadi ya melihat bahwa benefit and risk ratio-nya yang paling menguntungkan. Kemudian dia harus memiliki izin edar dan indikasi yang disetujui oleh Badan POM. Nah, ini yang juga penting. Ada banyak obat yang dia off-label ya, off-label indication, sehingga nanti kita harus lihat bahwa indikasinya itu adalah yang di-approve oleh otoritas. Dalam hal ini adalah Badan POM. Ya. Nah, ketika ini bicara dalam konteks atau level yang sifatnya luas, ya, dan ini akan dipakai oleh populasi yang luas pula, maka salah satu yang perlu kita pertimbangkan juga adalah kajian daripada manfaat dan biaya atau benefit and cost ratio. Termasuk bagaimana kita semua itu cukup mengenal obat tadi. Artinya seringkali kita harus sedikit menunggu untuk sebuah obat yang baru di-approve untuk melihat apakah ada data-data post-marketing surveillance atau real-world data yang menggambarkan bagaimana penggunaannya sesungguhnya di populasi, termasuk melihat adanya signaling-signaling kalau memang lalu muncul misalnya efek samping atau KTD yang tidak muncul di dalam trialnya. Nanti kita akan diskusi sampai ke sana. Nah, Bapak Ibu, memang biasanya gini ya, jadi flowchart-nya kan suatu obat itu akan menjalani uji klinik ya. Nah, ini yang kita sebut dengan pivotal study, dan dari pivotal study-nya maka dia akan dimintakan untuk approval dari otoritas ya. Dalam hal ini misalnya Badan POM ya, bahwa dia bisa dipakai untuk di negara kita ya, dari mulai submission sampai approval ya. Nah, di sini adalah safety dan efficacy yang muncul dari uji kliniknya. Nanti saya akan tunjukkan ada beberapa keterbatasan dari uji klinik misalnya. Nah, ketika dia di approval, maka lalu kita punya data-data post-marketing surveillance yang memang berfokus kepada safety issue di real-world practice. Nah, lalu kemudian kita juga akan punya data jangka panjang ya, terutama untuk safety dan efficacy data ya, kalau memang kita punya registry, termasuk untuk penyakit-penyakit yang cukup jarang ya. Nah, ini multiple sclerosis salah satu yang layak misalnya untuk dibuat registrinya. Nah, ada evidence gap ya. Evidence gap-nya adalah kalau ini uji kliniknya lalu ini approval ya, maka sebenarnya penelitian tadi itu dilakukan pada sekelompok orang yang sangat terbatas, baik itu kriteria inklusi maupun eksklusinya. Ya, ambil contoh sebuah obat diteliti dan kriteria inklusi atau eksklusinya adalah 18 sampai 60 tahun, ya. Tidak menderita penyakit ginjal yang berat atau hati yang berat, ya. Nah,
Ini evidence-nya. Tetapi ketika obat tadi di-approve, kita semua tidak pernah bisa menjamin bahwa di dalam kenyataannya dokter dan pasien itu hanya menggunakan pada populasi yang terbatas yang diwakili di uji kliniknya. Tidak serta-merta demikian. Kenapa? Karena nanti kita juga akan melihat bahwa obat tadi dipakai di populasi yang lebih luas. Ya, di sini misalnya pada 18-60 tahun bisa saja pada setting yang sesungguhnya itu in the real world dia digunakan pada orang yang berusia misalnya di atas 60 tahun. Ya, pada uji kliniknya faktor-faktor komorbid ya atau gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hati itu merupakan kriteria eksklusi, tetapi bisa saja pada waktu di real world akan ada kelompok subjek yang menggunakan obat tersebut walaupun mengalami gangguan fungsi hati dan fungsi ginjal. Nah, itulah yang penting dari data-data real world termasuk data-data daripada post marketing untuk melihat keamanannya. Sehingga akan ada variasi di dalam karakteristik populasi yang menggunakan obat tadi, termasuk akan ada pula orang-orang lain yang menggunakannya untuk indikasi-indikasi lain yang tidak disetujui oleh otoritas. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, sehingga ketika kita mau mengeneralisasi sebuah hasil penelitian, maka kita akan melihat nih, pada uji kliniknya, populasi yang diteliti itu hampir seragam gini nih. Ya. Tapi nanti pada waktu di populasi, dia akan digunakan oleh kelompok pasien yang karakteristiknya bisa menjadi modifier terhadap respon obat tersebut. Ya, misalnya pasien dengan gangguan fungsi renal, pasien dengan usia lanjut, pasien dengan komorbid lain, dan sebagainya. Ya, sehingga di uji klinik, kita semua akan mendapatkan efek terapeutik yang mungkin hampir serupa. Kenapa? Karena karakteristik daripada subjek-subjek yang hampir serupa, tetapi nanti misalnya dipakai di populasi nyata, kita akan bisa mendapatkan efek yang relatif lebih berfluktuasi. Termasuk pula kalau ini akan sangat terkait dengan misalnya sistem, ya. Ini sebuah obat kronis misalnya, lalu kemudian pengadaannya terganggu, ya, sehingga yang harusnya diminum rutin sampai 3 bulan, ini di 2,5 bulan dia harus tertunda 1 minggu karena sistem pengadaan atau distribusinya terganggu. Nah, sehingga efek terapeutik tadi mungkin tidak sebagaimana yang terjadi di uji kliniknya. Kita juga bicara kepatuhan atau compliance. Uji kliniknya patuh karena memang diawasi ketat, tetapi ketika dipakai di populasi, pengawasan itu tidak seketat di uji klinik, maka akan ada penggeseran, ya. Minum obat di uji klinik, obat lain tidak diperkenankan. Ya, tidak boleh obat yang lain. Obatnya hanya ini. Di populasi bisa saja subjek itu juga mengkonsumsi obat lain. Demikian juga faktor diet dan sebagainya. Inilah yang menyatakan sebenarnya akan sangat baik kalau kita memiliki tambahan dari real world data atau real world studies. Nah, ini titik poin yang pertama. Titik poin yang kedua adalah kita kalau tadi bicara paper ya, kita bicara paper itu kita akan bicara tentang efficacy. Ya. Can it work itu dari setting uji kliniknya ya. Ketika kita bicara di populasi yang lebih luas itu kita akan bicara effectiveness. Nah, tetapi di dalam pengambilan keputusan kalau Bapak Ibu cermati, maka di sini ada konsep HTA-nya. Nah, disinilah kita bicara worthy apa enggak gitu. Nah, worthy apa tidak, maka akan ada nilai value di sana
dan biasanya yang menjadi salah satu pertimbangan adalah ekonomi value. Nah, artinya bisa saja sebuah obat tadi memang terbukti bermanfaat dari uji kliniknya, ya, tetapi kemudian kita melihat bahwa dia tidak benefit secara finansial. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau untuk memperoleh satu manfaat dari obat tersebut itu rasionya tidak memenuhi. Nah, kalau Anda lihat, maka di sini RCT-nya. Nah, ini saya yakin untuk Bapak Ibu pasti tidak ada masalah. Ini pivotal study-nya ya untuk kasus-kasus multiple sclerosis pasti sudah sangat banyak masuk di guideline. Jadi itu tidak ada masalah di sini ya. Karena sudah ada RCT-nya, sudah ada systematic review ya, sudah ada evidence synthesis-nya ya, lalu sudah masuk di clinical guideline-nya ya dari berbagai RCT ataupun pragmatic trial itu sudah sampai systematic review dan masuk di guideline. Itu kayaknya selesai lah. Maksudnya di tahap itu Bapak Ibu pasti bisa memberikan data-datanya dengan sangat baik. Lalu kemudian akan lebih baik ya kalau kemudian data-data yang ada di guideline, di meta analysis, di RCT tadi Bapak Ibu bisa tunjang dengan data-data observasi terutama untuk melihat keamanan ya atau yang kita sebut dengan real world data ya, terutama untuk keamanan atau kemanfaatan jangka panjang. Nah, yang juga akan jauh lebih baik ketika kita sudah sampai ke sini karena kan dia sebenarnya memang tujuan daripada EBM-nya tadi untuk juga mempertimbangkan evaluasi ekonomik atau budget impact. Nah, kenapa? Karena kalau dilihat di sini, tujuannya apa sih? Gitu ya. Kalau Bapak Ibu mengajukan RCT-nya saja, itu tujuannya approval. Nah, ini cukup nih kalau di level Di level approval nih cukup nih. RCT jelas, approval ya. Tetapi kalau nanti ini sudah dipakai, dokternya sudah menggunakan, dipakai oleh pasiennya, maka di sini saja mungkin tidak cukup. Dokter itu pasti akan juga menunggu bahkan sampai kepada guideline, ya, panduan praktek kliniknya. Nah, kalau Bapak Ibu cermati, ketika nanti pilihan kita adalah untuk misalnya coverage, ya, kita mau menjangkau populasi yang lebih luas, memasukkan obat ini ke dalam sistem pembiayaan, memasukkan obat ini ke dalam sistem reimburse, maka ada lagi yang harus kita tambahkan, yaitu evaluasi ekonomi dan budget impact. Nah, ini yang saya yakin Bapak Ibu juga pasti punya, dan nanti mohon disiapkan saja. Jadi, dengan demikian, memang biasanya kita akan selalu mulai dengan apakah obat ini bermanfaat, itu kita melihat evidence daripada pivotalnya, apakah dia aman dipakai jangka panjang, tidak ada signaling yang bahwa ketika ini dipakai di populasi ini muncul efek samping serius gitu ya. Untuk data-data keamanan, apakah dia masuk di panduan praktek klinik, itu sangat membantu bagi terutama para dokter. Tetapi ketika ini cakupannya lebih luas, kalau ini kan dokter pasien relationship ini level individual nih, ya. Tapi kalau levelnya lebih luas, artinya ini mau dipakai untuk sekelompok orang yang lebih banyak, maka data-data atau kajian farmakoekonomi itu menjadi nilai yang lebih. Mungkin itu nanti kita akan lebih banyak diskusi. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya.